Kenapa protap terapi plasma bukan dibuat IDI? Apa IDI bingung atau sibuk berkeruh suasana? Ditulis oleh Ca Anton di siber.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Protap untuk terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 dikerjakan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Teresia Monica Raharjo, DRSPAN, KIC MSI. Gelarnya sangat banyak dan ternyata masih ada 2 atau 3 gelar lagi yang bisa ditambah karena beliau masih dalam proses pendidikan. Dalam banyak perbincangan kami, ia tidak terlalu mementingkan gelar, tetapi niatnya memang mencari ilmu. Jadi kita skip aja soal membahas gelarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, menurut pengakuan dari Dr. Monica dalam wawancara di Kompas TV semalam, ia berinisiatif berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Meskipun awalnya sangatlah sulit surat tersebut sampai ke tangan Presiden Jokowi, Mas Alif yang membantunya mengirim melalui petinggi partai sehingga sampai dan ditanggapi oleh Presiden Jokowi dengan pembentukan tim. Itulah yang saya tahu dari pengakuan Mas Alif yang ditulis juga dari seaworld.com berjudul Corona Membongkar Wajah Sesungguhnya Para Menteri dan Partai. Tak hanya itu, Mas Alif juga menulis terkait bagaimana adanya sekelompok mafia yang terkesan menghalang-halangi upaya dari tim yang dibuat terkait upaya penerapan terapi plasma tersebut. Tulisan tersebut berjudul Akhirnya Saya Sadar Ada Mafia Corona. Kelanjutan cerita dari Mas Alif pun bisa dibaca dalam artikel berjudul Sadarlah Presiden Hanya Punya Waktu 7 Hari. Dalam cerita tersebut ada hal yang bisa kita pahami bahwa kekuatan Jokowi selama ini adalah belusukan. Karena dengan belusukan dapat melihat dan mendengar langsung keadaan yang ada di lapangan. Itu adalah salah satu kendala mengapa begitu banyak pihak yang berusaha menjegal penerapan terapi plasma sulit untuk dihajar seiring tidak dilakukannya belusukan oleh Jokowi. Lalu dalam tulisan Mas Alif selanjutnya pun memberitahukan pada kita bahwa ada 3 kelompok bandit yang mencari keuntungan dari corona. Yang pertama, ada penjual alat kesehatan yang mahal. Yang kedua adalah para kelompok pencari keuntungan dari donasi nggak jelas. Sedangkan yang ketiga adalah para pencari muka yang ingin dilihat hebat di depan presiden untuk mengamankan jabatannya. Tulisan tersebut dapat dibaca dari artikel berjudul 3 kelompok bandit yang mau COVID bertahan lama. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, di mana IDI yang katanya merupakan Ikatan Dokter Indonesia? Mengapa IDI tidak melihat bagaimana negara-negara seperti China dan Korea yang sudah melakukan terapi plasma untuk kesembuhan pasien COVID-19? Pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah IDI tidak mengetahui ini? Kalau memang tidak tahu, sangat disayangkan sekali informasi sepenting ini dan sudah ada sejak 100 tahun lalu, tapi tidak digali. Menurut saya, IDI seharusnya fokus pada penyembuhan dan cara-cara untuk menanggulangi virus corona ini. Saya mengatakan IDI bukan dokter ya, karena masih banyak dokter yang berjuang melawan corona dan berada di garis depan tetapi tidak dalam pengurusan IDI, sama halnya dengan Dr. Monica yang mengajukan surat ke Presiden untuk menerapkan terapi plasma. Lalu, apakah IDI saat ini sibuk untuk memperkeruh suasana seperti kesan yang terlontar dari Presiden Jokowi ketika menanggapi pernyataan Ketua Umum IDI yang meminta pemerintah membuka data kematian? Ketika itu, IDI mengatakan ada 1.000 kematian, sedangkan data yang dipublis pemerintah tidak segitu. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan saja ke gugus tugas, sampaikan saja ke Menkes. Data yang 1.000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak, kata Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu 22 April 2020 malam. Karena sekarang ini, sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, panas, batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Kalau itu memang ada data disampaikan saja, apa sih sulitnya? Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh, ujar Jokowi.
Saat ini yang diuji pandemi corona itu bukan hanya Jokowi, tetapi kita semua tanpa terkecuali. Bukan hanya tim medis yang menjadi pejuang, tetapi kita semua pun bisa menjadi pejuang dengan memutus mata rantai penyebaran corona melalui berbagai cara, termasuk untuk tidak mudik atau apapun itu sebutannya. Ada masalah yang lebih besar yang harus kita selesaikan bersama. Tak perlu meributkan hal kecil yang menguras energi hingga melupakan masalah yang lebih besar. Dan bagaimana menurut Anda, teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.